Supriya, acara Naren dan Surbi bisa diadakan di ruang keluarga. Sedangkan acara puja bisa diadakan di ruang tamu. Tentu saja. Kita dapat menggunakan ruang tamu dan juga sekitarnya untuk Hmm. anggota keluarga puja. Iya. Aku beritahu. Makanya aku tidak ingin kau menikah dengan keluarga besar seperti ini. Maksudku, mereka ini sangat tradisional dan juga benar-benar kuno. Kau harus sabar menghadapi tiga mertua selama kau berada di sana. Jangan khawatir, Bu. Ini hanya beberapa hari saja. Seperti yang sudah kulakukan. Jangan khawatir mengenai biayanya. Pastikan saja persiapannya sempurna. Tentu saja, Yas. Pernikahan ini harus menjadi perayaan yang mewah. Lagi pula, Naren dan Surbi adalah anak kami satu-satunya. Tentu saja. Haris, apa kau tidak ingin aku dan keluargaku jadi bagian dari pernikahan ini? Hei Harsha, apa yang sudah kau katakan? Kau adalah bibinya Naren. Kau akan mendapatkan banyak bingkisan. Aku tidak menginginkan apa-apa. Harsa, pernikahan ini sudah dekat. Dan bukannya membantu, kau menyusahkan semua orang. Jadi aku mohon padamu untuk tidak mengungkit masalahnya. Masalah apa yang kau maksud, Rakes? Katakan. Harsha, tolong beritahu kami. Sederhana saja. Kalau Puja datang ke rumah ini, Mayang dan aku tidak akan menghadiri pernikahan. Harsa, tidak perlu berlebihan untuk menunjukkan betapa pentingnya kalian. Masuk ke kamar. Kalau aku ke kamarku, aku tidak akan kembali walau kau panggil. Selama ini Puja telah menyusahkan kita. Aku sama sekali tidak mengerti kenapa kita sangat tertarik pada pernikahannya. Harsha, kita melakukan apa yang Naren minta. Kita harus jelaskan padanya. Pernikahan akan dilangsungkan. Harusnya dia memikirkan bagaimana perasaan Surbi. Cukup Harsa. Jangan merusak suasana. Lihat Haris, inilah karena kau selalu menuruti permintaan adikmu. Itulah sebabnya dia sekarang menjadi angku. Biarkan dia menghabiskan waktu seharian di kamarnya. Permisi, Paman. Bibi, tolong ikut denganku. Ayolah. Duduk. Minumlah. Apa Bibi tahu? Ayah selalu bilang padaku, setiap anggota keluarga, muda dan tua akan menjadi bagian dari pesta pernikahan di India. Dan kalian anggota keluarga yang penting. Naren sangat mencintai kalian. Apa kau tidak akan memberikan restu padaku dan Naren hanya karena Puja? Baiklah. Aku akan datang untuk mengikuti upacara adat. Hanya untukmu dan Naren. Terima kasih, Bibi. Dengan satu syarat. Aku akan datang hanya ke tempat ini di ruang keluarga. Paman Haris, aku tidak keberatan Puja menikah di rumah kita. Tapi tidak pernah ada pembicaraan tentang pernikahan Surbi. Lagi pula aku tidak mengerti, mengapa kita harus menanggung semua biaya pernikahan Puja. Benar sekali Haris. Kau sudah mengeluarkan banyak uang untuk pembantu itu. Sekarang kita tidak akan memberikannya, apalagi untuk keluarganya. Aku tidak mau kau memberikannya. Biasanya kau sangat praktis, Haris. Aku ingin tahu apa yang terjadi padamu ketika kita bicara tentang Puja. Dengar Hardik, kenapa kau sekarang bicara seperti Harsa? Kau bebas untuk berpendapat, Rages. Tapi, mulai sekarang, tidak ada satu sen pun yang akan dikeluarkan. Benar sekali, Paman. Iya, Paman sangat benar. Tidak ada pengeluaran yang tidak penting dalam pernikahanku, juga pernikahan Puja. Sama sekali tidak ada dekorasi, tidak perlu boros hanya untuk membuat sesuatu yang mewah.
Ibu, apa menurut Ibu menghabiskan banyak uang dalam pernikahan bisa menjamin suami istri akan bahagia nanti? Tapi Naren, ini pernikahan pertama dalam keluarga kita. Orang-orang mengharapkan pernikahan yang mewah. Paman, kita tidak menikah untuk membuktikan sesuatu pada semua orang. Naren, jangan pedulikan pendapat orang lain. Sesuatu yang berhubungan dengan harga diri dan reputasi. Kenapa kita jadikan pernikahan ini menjadi kompetisi yang mewah? Hari ini kita akan mengeluarkan banyak uang. Besok ada lagi orang lain yang banyak mengeluarkan uang juga. Apabila kau berniat menyenangkan orang-orang, bahagiakanlah orang-orang yang membutuhkan. Dan aku rasa doa tulus mereka lebih berharga daripada hadiah dan uang yang kita dapat dari para tamu. Menakjubkan. Aku sangat bangga kepadamu. Menantu kita memiliki pikiran yang mulia. Naren, pernikahan ini akan dilaksanakan sesuai dengan keinginanmu. Kita sangat tidak sabar menantikan pernikahannya Naren, ya kan? Ini pasti adalah idenya dari pelayan itu, si Puja. Ya Tuhan, dia akan datang sekarang dan pasti akan melakukan acara adat. Salam Kusum, Salam. salam Satis. Puja, anggap saja ini rumahmu. Jadi kau tidak usah khawatir. Selamat datang, Tuan Gupta. Salam. Hei, Guru. Salam, Guru. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi di tempat ini. Aku harus datang, Haris. Hari yang paling bersejarah dalam hidupmu akan tiba. Ayo, Guru. Silakan duduk. Puja, kalian telah tiba. Selamat datang, Paman. Kesini sebentar. Apa kau masih stres? Kau tidak bisa menghilangkan stresmu sampai kau sudah menikah nanti. Dan jangan khawatir, tidak akan ada yang bisa menandinginya. Kau akan masuk atau aku harus menganggapmu sebagai tamu? Ayolah. Sebaiknya kita semua bersiap-siap. Upacara adat pernikahan Puja dan Surbi diadakan siang ini. Silakan masuk. Kau lihat kan? Tidak ada yang menyambut kita di sini. Apa yang diharapkan dari rumah orang lain? Bahkan tanda-tanda akan diadakannya upacara pernikahan saja tidak ada. Dekorasi rumahnya saja tidak ada. Tidak apa-apa, Bu. Aku mengharapkan pernikahan yang sederhana saja. Kalau ingin pernikahan yang sederhana, lalu kenapa undang kami? Tidak usah kau lakukan itu. Anak muda zaman sekarang tidak mengerti tentang keberuntungan. Anan, ada makna di dalam upacara adat dan juga tradisi. Ibu peringatkan. Ibu tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama upacara. Ibu, jangan terlalu percaya tahayul. Biarkan takdir yang menentukan semuanya. Calon ibu mertuanya Puja itu sifatnya sangat picik. Itu sangat bagus. Dan ini pasti akan sangat menghibur. Hai. Halo, aku Nilima. Aku bibinya Naren.
Silahkan duduk. Anggap saja di rumahmu sendiri. Ayolah, Harsha, apakah semuanya sudah kau persiapkan dengan baik? Aku tidak punya pengalaman untuk ini. Kenapa kau tidak minta orang lain saja? Supriya, ketika kita melakukan upacara adat dengan tulus, hal seperti itu tidak berpengaruh. Tentu saja ada perbedaannya, Kusum. Aku tidak tahu tentang orang lain, tapi aku percaya pada perlindungan. Selama ini kau pelit tentang semua hal, tapi paling tidak lakukan upacara ini dengan tulus. Tidak akan ada yang salah dalam pernikahan upacara adat. Memang harusnya begitu. Kita pastikan kalau upacara adat dilaksanakan dengan benar. Aku pergi ke semua toko dan sudah membeli selendang yang terbaik untuk Puja. Lalu di mana selendangnya sekarang? Aku menaruhnya di ruangan sebelah. Calon ibu mertua Puja akan membuktikan kalau dia berguna bagi kita. Kita bisa menggunakannya untuk memisahkan pernikahan Naren dan Surbi. Ibu silahkan lakukan apa saja yang ibu mau. Tapi pastikan bahwa Surbi akan menikah denganku. Oh, jadi ini adalah selendang yang mertua Puja beli untuknya. Hmm. Wah, kasihan Puja. apakah dia selalu memerlukan waktu selama ini untuk bersiap? Tidak, Anan. Puja sedang mempercantik dirinya untuk hari spesial ini. Dia harus lebih lama bersiapnya. Pergilah dan beritahu sepupumu. Apakah untuk melihat wajahnya aku harus menunggunya sampai mati? Jadi dia adalah calon pengantin pria. Permainan apa yang sudah kau rencanakan, Puja? Kau sudah cukup bermain. Dan ini adalah giliranku. Puja, orang akan menganggap terbakarnya selendang ini sebagai pertanda buruk. Anan anak kita sudah tergila-gila dengan Puja. Aku akan mengambil selendangnya sekarang. Ya Tuhan, kenapa bisa terbakar? Nyonya Alka, ada apa? Sepertinya ini pertanda yang tidak baik. Selendang ini terbakar. Lalu apa yang bisa dipakai Puja? Aku sudah peringatkan padamu. Jangan sampai kejadian buruk terjadi selama acara adat. Sudahlah, jangan khawatir. Aku akan melakukan sesuatu. Percuma saja, Kusum. Karena semua ini sudah terjadi. Dari awal aku menentang pernikahan ini. Tapi tidak ada yang mau mendengarku. Ah ya Tuhan,
Kalian jangan khawatir. Aku akan melakukan sesuatu dalam 10 menit. Mengerti? Apa? Iya, Naren. Dan aku tidak bisa bilang padamu betapa kasarnya perlakuannya pada paman dan bibinya Puja. Bagaimana bisa dia sangat kuno di zaman modern seperti ini? Aku akan pergi dan bicara dengannya. Naren, tidak ada gunanya bicara dengannya. Calon mertuanya Puja sepertinya memiliki pikiran yang picik. Aku jadi merasa takut. Dia akan membatalkan pernikahan ini. Dari mana kita akan mendapatkan selendang dalam waktu singkat seperti ini, Naren? Kita bahkan tidak memiliki selendang lain di rumah ini. Selain selendang yang dimiliki Supriya. Harsha, harusnya kau yang memberikan hadiah ini pada Surbi. Ayo majulah. Surbi sudah menunggumu. Tunggu, Bibi Harsa. Apa ini selendang ibuku? Iya, Naren. Memangnya kenapa? Tunggu, Naren. Selendang itu harus diberikan pada Surbi. Mau dibawa kemana? Sepertinya ibu sudah melakukan tugas ibu. Dengar, upacara tidak bisa dilakukan tanpa selendang itu. Anak muda sekarang tidak tahu apa-apa mengenai upacara adat. Selendang itu menandakan sebuah pertunangan. Kalau terjadi sesuatu, maka akibatnya akan buruk. Dan kalian? Kenapa kalian diam saja dan tidak melakukan sesuatu? Apa karena Puja itu bukan anak perempuan dari kalian? Maafkan aku, Bi. Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Dan Bagus. Bagus sekali, Puja. Kau sudah mulai berani menentangku. Apa yang aku takutkan adalah ramalan mereka tidak cocok sebelum pernikahan ini. Aku jadi ragu, apakah pernikahan ini menguntungkan buat anak? Hentikan, Bu. Tidak ada gunanya menangisi susu yang telah tumpah. Apakah akan mengubah segalanya? Apabila ramalan dapat memastikan kebahagiaan pernikahan kami, tidak akan ada pasangan yang memiliki masalah. Lakukanlah upacara adat apabila kau bersikeras, Bu. Atau tidak, kami akan kembali ke hotel. Kau benar, Anan. Hal ini tidak ada gunanya sama sekali. Tapi Bibi, aku tahu upacara adat ini berarti bagimu. Itulah sebabnya aku telah memberi selendang lain untukmu. Tolong gunakan selendang ini. Itu lebih bagus untuk melakukan upacara nanti. Upacara pernikahan dengan Puja. Upacara tidak bisa dilakukan dengan selendang itu. Hanya Tuhan yang tahu milik siapa sebenarnya. Kau mengharapkan aku melakukan upacara adat dengan milik orang lain. Jangan khawatir. Selendang ini milik ibuku. Dan ini masih baru. maaf, Naren. Selendang siapa ini? Aku tidak pernah melihatnya. Maaf Puja, aku tidak perlu menjawabnya. Sekarang, selendang ini sangat dibutuhkan. Mulailah acaranya dengan segera. Kalau aku mengatakan yang tidak-tidak, aku yakin pasti Ana marah padaku. Kau sangat beruntung sekali karena punya calon suami sepertinya. Kita harus cepat.
Waktu yang menguntungkan untuk upacara adat hampir habis. Bisakah kita mulai sekarang? Hmm. Itu artinya Naren memberikan selendang surbi padaku. Dia seharusnya tidak melakukan itu. Bagaimana dia bisa memberikan selendang tunangannya kepada orang lain? Aku mohon, Yas. Tolong jangan salah paham dengan sikap yang dilakukan oleh Naren. Ini bukan tentang niat Naren atau kesalahpahaman. Ini tentang menghormati. Apapun yang telah Naren lakukan, tapi hari ini memperjelas bahwa dia hampir tidak memperdulikan Surbi sama sekali. Ya, kau benar sekali, Yas. Dengar, Yas. Kalau Puja memang benar adalah temannya Naren, lalu bagaimana bisa dia lebih mengkhawatirkan temannya daripada istrinya? Puja selalu ada di sini. Aku sudah bicara, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Begini jadinya. Setelah dia ada, dia mulai menghasut orang-orang. Bibi Supriya, makanan ini dari mertuanya Puja. Terima kasih untuk selendangnya, Bibi Supriya. Ayah ingin kami membayar semua selendang yang telah kau berikan. Bagus. Pertama-tama kau merusak upacara adatnya Surbi. Dan sekarang kau menawarkan untuk membayar selendangnya. Apakah Puja tidak merasa malu memakai selendang milik orang lain? Apa mampu kau membayarnya? Apa kau tahu kalau harga satu selendang itu adalah seharga acara pernikahannya Puja? Jawab, apa kau bisa membayarnya? Bibi, kenapa kau selalu membicarakan pengeluaran biaya pernikahan? Dan untuk selendang ini, keluarga Puja sangat memerlukan selendang. Apakah menolong orang lain adalah suatu kesalahan? Maksudmu kau bisa memberi milik Surbi pada orang lain di acara penting ini? Bibi Silpa, kau bilang kau tidak peduli selendang mana yang dipakai Surbi, dia akan bertunangan denganku. Seharusnya selendang itu milik seseorang dari keluargaku atau ibuku.
Ibuku tidak keberatan memberikan selendang itu. Lalu kenapa kalian merasa keberatan? Aku tidak habis pikir. Tapi Naren, upacara kalian tidak bisa dilaksanakan. Tidak, Harsa. Upacaranya tetap dilaksanakan. Supriya, aku membeli selendang ini untuk calon pengantin Rahul. Percayalah padaku, aku tidak keberatan kalau Surbi memakainya. Jadi jangan buang waktu lagi. Ayo kita mulai upacaranya. Nilima dan Rahul telah melaksanakan rencana mereka. Sudah sangat jelas bahwa Nilima bertekad untuk membuat Rahul dan Surbi menikah. Baiklah, apabila Surbi datang ke Rishikesh, dia akan seperti menantuku. Surbi wanita yang nilainya tidak terhingga, dan Mayang yang harus mendapatkan semua kekayaannya. Akan aku pastikan bahwa Mayang akan mendapatkan semua kekayaan Surbi. Tetapi setelah kau mendapatkan semua kekayaan itu, jangan lupakan aku. Aku akan memberikan selendang ini untukmu. Tolong gunakan ini untuk upacara adat. Upacara pernikahan dengan Puja. Tidak seharusnya Naren memberikan selendang Surbi kepadaku. Aku tidak akan mengambil apa yang dimiliki Surbi. Maafkan aku, Surbi. Naren memberikan selendangmu untukku. Tidak apa-apa, Puja. Ini kan hanya selendang. Sebenarnya aku setuju. Naren memberikan itu padamu. Atau ibu mertuamu. Mungkin akan membatalkan pernikahan kalian, kan? Puja, aku ingin kau menyimpan selendang ini. Karena aku mengerti kau tidak akan sanggup membelinya karena ini mahal sekali. Untuk Surbi, aku akan membelikannya selendang yang lain yang lebih bagus. Benar kan, Surbi? Kalau kau tidak keberatan, kau boleh pergi dari sini. Karena Surbi harus mengganti pakaian. Baiklah. Puja, senang bertemu denganmu di sini. Paman dan Bibi sedang istirahat, dan aku telah minta Rampal untuk memasak makanan untuk mereka. Aku harap dokter tidak melarang memakannya. Ada apa? Kau terlihat kesal? Aku harus bagaimana sekarang? Itu masalahnya, Naren. Kenapa kau lakukan semua untukku? Kenapa kau tidak biarkan aku sendiri? Baik, tapi apa yang telah aku lakukan? Kenapa kau memberikan selendang Surbi padaku? Itu akan menyebabkan keributan di antara keluarga. Tapi semua sudah berjalan dengan baik. Paman Rakes mengatakan, teman-temanlah yang menghidupkan acara pernikahan. Dan aku sendiri tidak memiliki teman lain selain dirimu, Puja. Kau jangan coba-coba untuk membujukku, Naren. Kenapa kau tidak izinkan Surbi mengadakan pesta? Maafkan, Puja. Aku tidak melakukannya karena dirimu. Aku hanya karena aku tidak ingin menghamburkan uang. Itulah kenapa aku tidak ingin ada pesta. Dan juga, aku telah menyumbangkan banyak uang untuk anak yatim atas nama Paman Yas. Kau senang sekarang? Iya, Anan. Halo calon istriku. Aku harap kau ingat kalau aku mengadakan pesta di rumahku hari ini. Aku baru akan berangkat. Dan sebaiknya aku juga harus mengundang Naren, benar kan? Naren sedang ada di sini, Anan. Baguslah, nyalakan pengeras suaranya. Baiklah. Ini Anan. Naren, aku mengadakan pesta kecil di rumahku hari ini. Dan kau tidak bisa menolaknya.
Datanglah tepat waktu dan bawalah Surbi bersamamu. Anggap saja ini adalah undangan bersama dari aku dan istriku. Aku juga mengundang Rahul dan Mayang untuk datang ke pestaku. Aku berharap kau tidak mengecewakan temanmu. Aku tahu, Naren, kau tidak menyukai pesta. Tapi kau sudah berjanji untuk menghadiri semua rangkaian upacara pernikahan Puja. Jangan sampai kau melupakan janjimu itu. Kau ingat kan? Baiklah. Aku akan datang. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Aku rasa, Puja, pilihanku memang tidak buruk. Atau kau memang cantik seperti ini. Aku tahu keluargamu tidak setuju dengan pesta dan minum-minum seperti ini. Aku harap kau tidak merasa janggal. Tidak, tidak apa-apa. Pamanku juga tidak keberatan menghadiri pesta ini. Bukankah ibumu yang keberatan? Ibu akan keberatan apabila dia mengetahuinya. Lagi pula aku telah memberitahu ibu bahwa kau datang ke sini. Ibu dan ayah menginap di hotel, jadi kita dapat bersenang-senang. Para tamu sudah datang. Oke, Puja, bersiaplah untuk menjadi tuan rumah. Hai, bagaimana kabarmu? Silakan, bersenang-senang. Halo, Ini untukmu. terima kasih banyak, kawan. Terima kasih. Sama-sama. Masuk, silakan masuk. Aku kira kalian tidak akan datang. Undanganmu sangat menarik. Tentu kami datang. Iya kan, Naren? Lalu, di mana yang lainnya? Mereka akan segera sampai. Oh, bagus. Lihat, itu Puja. Ini untukmu. Terima kasih. Tuan rumah pesta malam ini tidak lain adalah Puja. Dan juga aku sendiri. Benar kan? Ayolah, duduk. Bersenang-senang. Hai Puja, Halo Mayang, kapan kau datang? aku datang beberapa saat lalu. Tapi sayang sekali kau tidak melihatku, Puja. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Sudah lupakan saja, Puja. Perlu waktu untuk mengerti. Mayang, kenapa kau hanya duduk saja? Aku senang sekali kau di sini, Rahul. Ayolah. Aku ingin minum hari ini. Permisi semuanya. Aku minta perhatian kalian. Perkenalkan, dia adalah calon istriku, Puja. Sudahlah, jangan malu-malu. Hai, Ayo. apa kabar?
Naren, rasanya sudah lama sekali sejak kita bertiga pergi berpesta bersama. Iya, sudah lama sekali. Ada apa, Naren? Dari tadi kau senyum-senyum sendiri. Bajuku tidak apa-apa Tidak, kan? maksudnya ya, sebenarnya selama ini aku melihatmu bekerja mengurus rumahku. Ketika aku melihatmu menjadi tuan rumah di rumah orang lain, aku menjadi gugup, menjadi janggal. Maksudku, bagaimana mengatakan padamu? Perasaan yang berbeda. Puja, mengapa aku merasa seperti itu? Maksudku, pernahkah kau juga merasakannya? Kenapa kau merasa janggal, Naren? Aku harus mengurus para tamu, kan? Dulu aku melakukannya di rumahmu, dan sekarang aku melakukannya di rumahku. Tamu-tamu menungguku. Sebentar ya. Apa kau menunggu seseorang? Aku mencari Naren. Dia kemana ya? Aduh, mengapa kau merusak malam ini karena Naren? Sekarang ayo minum. Jangan katakan padaku kalau kau tidak minum. Bukan begitu. Tapi aku tidak yakin Naren akan menyetujuinya. Begitu. Mengapa aku tidak menyetujuinya? Kau tidak perlu minta izinku untuk melakukan apapun, Surbi. Lakukanlah apapun yang kau inginkan, tapi jangan berubah hanya karena aku. Bagus. Nah ini, sekarang ayo kita minum. Ayo kita bersulang. Ah, Dengar, ada 2 calon suami istri di sini. Mari kita persilahkan mereka berdansa. Bagaimana menurutmu, dokter? Itu ide yang bagus. Ada apa, Puja? Sepertinya kau sedang sedih.
Haruskah aku menyampaikan lelucon? Aku tidak pandai dalam hal lainnya. Lelucon yang ringan. Lagi pula aku adalah badut. Kenapa kau bicara seperti itu, Mayang? Maksudmu apa, Puja? Sifatku seperti ini. Aku suka lelucon. Aku membuat orang-orang tertawa karena aku adalah badut. Ayolah, Hei, tertawa. Mayang. Kita bisa pergi ke bar dan minum bersama. Hei, Dokter Anan. Jangan buang waktumu untuk minum denganku. Aku adalah seorang badut. Mayang, kau harus pergi. Kenapa? Maafkan aku, Dokter Anan. Dia sedang mabuk. Tunggu Mayang, Aku sebentar. minta maaf. Aku akan mengurus Mayang. Kalian nikmati saja pestanya. Aku Ah, bisa sudah, mengurus diriku sudah, sendiri. Mayang, Aku ayolah. tidak memerlukan ikut aku. dirimu. Ayo. Ayo. Maafkan aku. Aku akan kembali lagi. Iya. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Naren. Mayang saat ini Aku sedang tidak mabuk. bicara tentang Mayang, tapi bicara tentang dirimu. Kau apa merasa nyaman dengan Anan? Aku sadar kau sedang berdansa. Jika tidak ingin dansa, kenapa tidak memberitahunya? Tidak. Bukan seperti yang kau Kenapa kau pikirkan. bicara seperti itu? Aku rasa semua ini agak janggal. Aku telah terbiasa melihatmu menjadi tuan rumah di rumahku. Aku tidak tahu kenapa aku merasa sebagai tamu di sini. Katakan, apa kau bahagia? Iya. Aku bahagia bersama Anan.